Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Ban belakang terperosok, sebuah truk pengangkut batu kali terguling di Jalan Danau Tanjung Bunga, Makassar. Tiga bakal calon presiden beradu gagasan di hadapan wali kota se-Indonesia di Makassar. Seorang tenaga honorer di SMK Negeri di Makassar laporkan atasannya seorang ASN karena diduga melakukan pelecehan seksual. Seorang balita perempuan berusia 3 tahun tewas akibat terlindas truk yang melintas di Jalan Borong Jambu, Kecamatan Manggala, Makassar pada Sabtu pagi pekan lalu. Sang kakak syok dan histeris melihat adiknya meninggal dunia dengan mengenaskan. Rekaman kamera pengawas memperlihatkan seorang balita perempuan berusia 3 tahun tewas usai terlindas ban truk yang melintas dari arah utara ke selatan di Jalan Borong Jambu, Kecamatan Manggala, Makassar. Awalnya sebuah sepeda motor yang terparkir di depan toko sembako itu tiba-tiba mundur secara perlahan sehingga mengakibatkan korban terjatuh dan terseret ban belakang truk dan meninggal dunia. Meski sempat dibawa ke puskesmas terdekat, namun nyawa korban tidak tertolong. Korban sebelumnya bersama sang kakak mendatangi sebuah toko kelontong di Pasar Jongkok untuk membeli beras. Ia ditinggal sang kakak di atas kendaraan yang terparkir di depan toko. Terminal baru itu tadi anunya kurang tahu juga Pak. Iya di pi bunyi tadi itu baru saya balik begini. Ternyata sudah ada nih. Iya sudah ada di bawahnya ban. Itu anak. Iya anak. Di atas motor dia. Iya di atasnya motor. Baru itu tadi anunya pembeli kakaknya kapan atau mamanya tuh? Kakaknya. Yang apa namanya? Yang masuk belanja. Yang masuk belanja. Yang bawah itu. Anak-anak ya? Iya anak katanya itu tetangganya 3 tahun lebih. Iya. Itu memang dilindas begini. Iya? Dilindas sama motor. Begini di tadi posisinya motornya. Baru ada motor di situ melintang begini. Lewat mobil begitu. Iya, baru lewat mobil. Kan begini itu. Posisinya lari itu motor ke baru mungkin tuh. Iya. Jatuh itu tadi anak. Pukul 08.30 pengendara motor berboncengan dengan balita tersebut masuk dalam pasar, memarkir motornya di trotoar. Begitu masuk, ini balita masih ada di atas motor. Tiba-tiba motor mundur, dan bersamaan dengan itu ada kendaraan roda 6 yang bergerak dari utara ke selatan, sehingga balita tersebut terlindas oleh mobil tersebut, kepalanya kena. Keadaannya Pak? Keadaannya untuk korban langsung bawa ke rumah sakit, ke puskesmas Perumnas Antang, namun sudah meninggal dunia. Di luka bagian mana Pak yang parah Pak? Kepala. Kepala ya? Diperkirakan terlindas bagian kepala. Itu truk, muatannya apa memang Pak? Truk itu muatan bahan bangunan dari Harapan Jaya. Kalau lokasinya itu pasar atau seperti apa itu Pak? Lokasinya Pasar Jongkok, Jalan AMD, Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala. Jasad korban kemudian diambil pihak keluarga dan disemayamkan di rumah duka di Jalan Arsitektur, Kecamatan Manggala, Makassar. Sementara sang kakak yang melihat adiknya sudah tak bernyawa, tampak syok dan tak henti-hentinya menangis histeris melihat jasad adiknya. Reza Habu melaporkan dari Makassar. Seorang aparatur sipil negara ASN yang menjabat sebagai kepala tata usaha di salah satu SMK negeri di Makassar dilaporkan ke polisi oleh seorang tenaga honorer yang menjadi bawahannya di sekolah tersebut. Korban mengaku mengalami tindakan pelecehan oleh pelaku saat berada di area sekolah. Ditemani rekan kerjanya, DA tenaga honorer di sebuah SMK negeri Kota Makassar mendatangi Mapolrestabes Makassar pada Jumat sore pekan lalu terkait laporan yang dibuatnya pada 25 Juni lalu atas dugaan kasus pelecehan seksual yang dialaminya.
Korban sebelumnya telah melaporkan atasannya, kepala tata usaha di sekolah tempatnya bekerja, karena melakukan pelecehan seksual. Peristiwa itu terjadi pada bulan Juni lalu saat korban yang hendak mengantarkan dokumen kepada terlapor di sebuah ruangan. Namun korban melawan dan menolak bujuk rayu atasannya tersebut. Selang 5 hari kemudian, korban yang akan memberikan uang transportasi, kegiatan, dan dokumen kepada terlapor langsung dapat perlakuan tidak senonoh. Korban kemudian melaporkan peristiwa itu kepada suaminya dan melapor ke polisi. Tanggal 12 Juni 2023 saya datang menghampiri beliau untuk membawakan dokumen di ruang IKA. Terus saya ketemu beliau di situ, saya sempat ngobrol. Akhirnya saya bertanya, Pak, ini dokumennya mau dibawa kemana? Terus dia bilang, bawakan saja ke ruangan saya, ayo. Saya bergegas habis itu, Pak. Ternyata dia mengikuti saya dari belakang dan lewat ruang rapat. Nah di situ di ruang rapat dia mencoba untuk mencium bibir saya, tapi saya refleks dengan mendorong bahunya sambil dia berkata, tidak ada CCTV di sini, ayo. Kemudian saya keluar dari ruangan itu. Terus yang kedua itu di tanggal 17 Juni 2023 saya kembali menghampiri beliau karena saya ingin membawakan honor transportnya, Pak. Jadi saya ketemu beliau lagi di ruang IKA karena saya sudah 2 kali ke laboratorium, tidak ada dia di sana. Jadi saya ke ruang IKA. Di situ di ruang IKA saya berikan honornya sama memberikan dokumen untuk ditandatangani. Setelah itu dia melakukan hal tersebut lagi dengan meremas pantat saya sama payudara saya sambil berkata, tidak ada orang di sini, ayo. Oke, itu kemudian yang membuat kita akhirnya melapor. Iya, terus pada saat kejadian itu saya pulang, saya menangis, saya lapor ke suami saya tidak terima dengan perilaku tersebut. Akhirnya suami saya menelpon si beliau dan beliau pun mengakui perbuatannya, Pak. Dia mengakui dengan adanya bukti chat yang kami anggap sebagai bukti chat permohonan maaf dan siap kalau misalnya suami saya mau penjarakan dia. Korban merasa dilecehkan oleh terlapor di lingkungan sekolah. Dia keberatan dan melaporkan kepada Polrestabes Makassar untuk dilakukan proses hukum selanjutnya. Untuk korban dan terlapor ini mereka statusnya di sekolah itu? Ya, kalau dari informasi kita dapatkan atau keterangan kita dapatkan bahwa korban adalah honorer di SMK tersebut, sedangkan terlapor pegawai di SMK tersebut. Oke. Ya. ASN ya. Oke. Untuk sampai sejauh ini perkembangan kasusnya seperti bagaimana, Komandan? Saya sampaikan tadi bahwa masih dalam proses penyidikan. Pihak unit PPK Satreskrim Polrestabes Makassar telah meminta keterangan korban dan saksi termasuk terlapor dan akan berkoordinasi dengan psikolog dan pekerja sosial dari Kota Makassar. Polisi masih melakukan pemeriksaan serta berkoordinasi dengan psikolog serta pekerja sosial pemerintah Kota Makassar untuk menentukan tersangka dalam kasus ini. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Makassar. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita kali ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Mehdi Hairi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.